Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati, 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran Perjanjian Linggarjati. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville, 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Hasil perundingan Renville antara lain: pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen, 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi,
Muhammad Rom, dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil perundingan Rom-Rooyen antara lain, pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Hasil konferensi Meja Bundar atau KMB antara lain, pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sahabat cerdas, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal dan dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat persatuan dan kesatuan yaitu dapat mempermudah pekerjaan, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Persatuan dan kesatuan dapat membawa kebaikan. Untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut, sedangkan Dayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Sahabat cerdas, berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter, dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Jelaskan. Sahabat cerdas, selain dengan menggunakan tabel nilai tempat, membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal, dapat menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan untuk persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan berikut. Garis bilangan berikut menunjukkan persepuluhan. Mulai dari 0, kemudian ke kanan 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya sampai 1.
Garis bilangan berikut menunjukkan perseratusan. Mulai dari 0, kemudian ke kanan 0,01, 0,02, 0,03, dan seterusnya sampai 0,1. Garis bilangan berikut menunjukkan perseribuan. Mulai dari 0, kemudian ke kanan 0,001, ke kanan lagi 0,002, dan seterusnya sampai 0,01. Sahabat cerdas, perhatikan kembali soal cerita tersebut. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter, dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Untuk mengurutkan bilangan tersebut, langkah pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Lani menggunakan 0,5 meter, Siti menggunakan 1/4 meter, bentuk desimalnya adalah 0,25. Dayu menggunakan 1,2 meter. Untuk soal di atas, perhatikan angka pertama di belakang koma. Setelah itu, urutkan bilangan tersebut. Misalnya, urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah 1,2, 0,5, dan 0,25. Sedangkan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 0,25, 0,5, dan 1,2. Jadi yang menggunakan pita paling panjang adalah Dayu, yaitu 1,2 meter. Sahabat cerdas, bagaimana kalau bilangan tersebut adalah merupakan bilangan campuran antara bilangan bulat dan desimal? Perhatikan contoh soal berikut. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. 9,645, 8,147, dan 8,247. Langkah-langkah mengerjakannya adalah: pertama, perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Bilangan sebelum koma adalah 9 dan 8. Kedua, jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan bilangan setelah koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Bilangan sebelum koma yang nilainya sama adalah 8. Jadi kita bandingkan bilangan setelah koma, yaitu 1 dan 2. Ketiga, jika bilangan pertama setelah koma persepuluhan nilainya sama, maka perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma perseratusan, bandingkan dan urutkan bilangan tersebut dan seterusnya. Karena bilangan persepuluhan sudah berbeda, jadi kita bisa mengurutkan. Dengan demikian, urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 8,147, 8,247, dan 9,645. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.